bacaan kita sampai di masih surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 85 ya. Wa ila Madyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal munu wa rusuh taubatan nasuh salahil jasadi wa ruh ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza badyana akhahum Syu'aiban qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa ashya'ahum ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكم صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا
حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم
فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأمم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الأجاوي البداني وللإمام الشيوطي وأصوله وفرعه Ustadz Usaid Abu Bakar Al-Habsyi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad Segab, Sayyidil Walid bin Adi bin Abdurrahman bin Ahmad Segab, Ustadz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa bin Ustadz Abi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Lailah binti Haji Musa Diana Sari Bajam Sari Usulihim wa Qurim wa ilahi khususan almarhum Kiai Haji Umay Jafar Sonik bin Bulan, Ustadz Haji Fatoni Mohi bin Bulan, almarhum Ustadz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, almarhum Ustadz Haji Faturin Zain bin Bulan, almarhum Ustadz Haji Nasir Bakti bin Bulan, almarhum Haji Umar Zarkasi Rawi bin Bulan, almarhum Al-Habib Umar bin Al-Hamid wa usulihi wa furu'i wa ilaihi khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Bapak Haji Umar Maskuri bin Bulan, almarhum Bapak Surasto bin Bulan, Bapak Ciptadi bin Bulan, Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, almarhum Bapak Martono bin Bulan, Bapak Sudibyo bin Bulan, Bapak Aris Komaris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Waluyo bin Bulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Bapak Yatim Wakri bin Bulan, almarhum Bapak Haji Masrail bin Bulan, almarhum Bapak Haji Rawijo bin Fusa bin Bulan, keluarga kita semua, orang tua kita yang meninggal dunia, semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa bacanya? 250. Oh itu, ayo silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajibun nabiyya yawmal qiyamah sya'sha'a wa bra'a 'alaiha jilbab min nar wa tadaw yadaha ala ra'siha
wa taqulu wa wailah. Wanita yang meratapi mayat akan datang pada hari kiamat dalam keadaan gumar dan kusut, masa memakai baju longgar dari api, dan ia meletakkan tangannya di atas kepalanya seraya mengatakan, aduh celaka aku. Nabi SAW bersabda, la'anallahu na'iha wal mustami'ah wal haliqah wal khariqah wal syaqah wal saliqah wal washimah wal mustawsimah wal sarda'a wal marda'a. Allah mengutuk wanita yang meratapi mayat, dan wanita yang mendengarkan, dan wanita yang mencabuti rambutnya, wanita yang merobek pakaiannya, wanita yang mencakari mukanya, wanita yang mencium, wanita yang minta dicium, wanita yang menjerit-jerit, dan wanita yang menarik-narik rambut. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 13? 12? 13 ya? 13 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, taji'un naihatu yaumal qiyamah. Jamaah semua yang hadir malam hari ini, siang hari ini, dan menjelang siang pagi yang penuh barokah yang sangat saya hormati, orang tua, saudara-saudara sekalian, dan mungkin ibu-ibu yang hadir, jajaran kepengurusan, terutama akhirnya Ustaz Haji Zainuddin, dan saya lihat ada Pak Haji Mu'alib yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih temanya tentang masalah dosanya orang yang meratap, yang teriak-teriak, yang tidak menerima musibah yang Allah berikan sebagai ujian kepadanya. Nabi menyatakan taji'un naihatu, nanti akan tampil nanti an-naihah, perempuan yang dulu di dunia suka meratapi, ya, suka meratap yaumal kiamat, di hari kiamat. Nanti hari kiamat, bukan sekarang, nanti di hari kiamat, wanita-wanita yang enggak menerima musibah dari Allah, terutama kematian. Ya, dia tangis setangis-tangisnya, atau musibah-musibah lain jamaah, ya, diceraikan nama suaminya, diputus cintain nama kekasihnya, hilang motornya, hilang ininya, di PHK kerjanya, habis semuanya, frustasi. Itu namanya termasuk naihah, perempuan yang meratapi, yang kesal gitu, yang gak menerima, ya, ujian. Dia turun-turun, dia pingsan dan sebagainya. Nanti di hari kiamat perempuan itu sya'sya'ah. Ya. Sya'sya'ah itu artinya jamaah dalam keadaan orang itu kusut. Ya, kusut. Sya'sya'ah kusut. Kelihatannya itu seram, kusut. Matanya melotot gitu. Nanti di hari kiamat. Ghabra'a, udah kusut itu perempuan, ya. Kemudian orang itu dalam keadaan ghabra'a, kena abu, jadi cemong mukanya,
kayak kena abu di sini, putih kena abu sini. Ya. Itu perempuan kita penampilannya. Kata Nabi nih saya dengan bacanya. Alaiha jilbabun. Nanti itu perempuan di atas kepalanya itu ada jilbab, ada penutup tipis gitu. Tutup. Tanda dia wanita ditutup. Tapi bukan jilbab kayak di dunia nih. Jilbabnya itu apa itu? Minan nar, dari api neraka. Jadi semacam kayak begini. Nah ini udah dibakar api, panasnya bukan main. Kata orang Cipinang itu dalam keadaan panas itu jengker, tuh pas tuh bahasanya. Itu perempuan jengker, nangis senangis-nangisnya karena udah mukanya kusut, ya dalam keadaan kayak kena abu mukanya begitu. Kemudian di kepalanya dipakein semacam kayak bukan jilbab kayak di bintang film, bukan, dikerudungin, kerudungannya itu panas dari api. Wa tadau yadaha, dan meletakkan tangannya itu ala ra'siyah, begini nih. Orang-orang bersalam begini jemaah. Ya. Wa taqul, itu perempuan di hari kiamat sambil berkata, wa wailah, oh celaka gitu. Yang di Indonesia banyak, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat banyak, yang di Kalimantan, yang di sana sampai Jawa Tengah, perempuan-perempuan semua. Belum yang di Malaysia, yang di Brunei, yang di Hindu, seluruh dunia perempuan-perempuan itu jemaah. Sekarang kita pikir-pikir juga ini, kok nanti yang banyak perempuan, ya, kok di akhirat perempuan yang suka meratap, nggak menerima. Coba ya pikir-pikir ya mah. Ini Nabi mengatakan, ya kita lihat kenyataan ya mah. Memang perempuan itu satu di antaranya tabiat mereka nggak menerima ujian. Ya, mereka menerima masalah bukan dengan akal, dengan emosi. Perempuan di antara gitu. Masalah misalnya dia buru-buru langsung ke kamar, dia nangis. Lain laki-laki berpikir. Atau bisa juga di dunia ini perempuan itu jadi ukuran, jadi barometer. Bahagianya rumah tangga bagaimana perempuan? Iya. Berantakannya itu rumah tangga bagaimana perempuan? Karena saya ingat Nabi Muhammad yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, an-nisa'u imadul bilad, kata Nabi. Perempuan itu tiangnya negara. Coba Nabi mengatakan, perempuan itu tiangnya negara. In fasadat fasada sa'iru amali. Kalau baik itu perempuan, baik itu negara. Sebaliknya, kalau itu jahat, fasadat rusak, maka ukurannya perempuan. Rusak itu negara, rusak itu kota. Nah coba kamu pikir, afala tatafakkarun, apakah kamu nggak menggunakan pikiran kamu? Kita lihat gimana Jakarta, gimana itu tempat-tempat ramai. Ada siapa di situ? Kenapa warteg-warteg itu ramai? Siapa pelayannya? Kenapa itu kerambol-kerambol itu ramai? Ada siapa di situ? Coba kita lihat. Ya. Kenapa itu kantor-kantor ramai? Siapa sekretarisnya? Kenapa itu adanya klub-klub malam? Siapa pelakunya? Kenapa itu babi-babi kita di atas pada kesandung semuanya? Ada yang sana, ada yang sana perselingkuhan. Siapa pelakunya? Ayo, coba. Kalau baca ahli cuma segitu, kita nggak bisa lihat. Kok perempuan terlihat? Ini yang dimaksud perempuan-perempuan yang bikin masalah di dunia, perempuan yang tidak soleha, yang tidak bisa ngerem, yang nggak mau diatur sama agama. Kamu keluar tutup auratmu,
kamu nggak boleh keluar. Mana ada perempuan sekarang gitu? Apalagi dengan dalil emansipasi wanita. Ya. Jadi ukuran rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah perempuan. Berantakan tuh anak, kacau tuh suami, nggak ada yang betah di rumah. Itu rumah jadi berubah menjadi baiti nari, rumahku bagaikan neraka. Nggak betah gue di rumah. Mendingan gue nginep di rumah lu ya. Mohon maaf. Kenapa lu nggak betah rumah lu enak? Enggak. Anak-anak pada nggak betah. Mama galak banget sih mama. Kita lihat sekarang. Coba orang-orang tua kita, nenek-nenek kita dulu yang bukan termasuk orang-orang modern. Nenek kita jemaah, kita punya nenek dulu kan. Nyak-nyak kita, bapak, ibu-ibu kita nggak modern. Tapi itu rumah tangga tentram, diurus anaknya ada 5 orang, 7 orang. Makan semua ada suruh sayur bayam di belakang dicomot-comotin. Dari mohon maaf, dari comberan dipotong, dicuci. Ayo makan makanan. Kamu udah sholat belum? Din, udah sholat belum? Belum bu, sholat dulu. Kamu udah baca Quran belum? Iya bu. Ayahmu mana? Masih di masjid musola bu. Rumah tangga enak, itu ada perempuan. Ini maaf ini. Kita lihat sekarang. Mamamu mana? Belum pulang pak. Mamamu mana? Belum pulang. Kapan pulangnya? Tahu. Kalau malam sekarang nggak tahu saya. Kadang-kadang jam 9. Ini maaf ini keadaan gitu. Bapaknya ketemuin, Mas, istri mana? Jangan tanya istri Ustaz lah. Istri saya tuh cuman hari Sabtu sama hari Minggu. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tuh udah ngelayanin bosnya, ngelayanin kawannya. Ini Pak. Rasulullah lebih tahu keadaan zaman nanti ukuran perempuan. Kalau perempuannya baik, baik. Jakarta bagus, bagaimana perempuan? Ya kacau. Iya. Kalau ada perempuan soleha, rumah tangga seorang presiden, ada rumah tangga di dalamnya ada wanita soleha. Banyak muncul macam-macam. Saya waktu ada tasyakuran, dulu ada departemen penerangan di sebelahnya itu ada namanya RRI, Radio Republik Indonesia. Waktu sebelum ceramah, sambutan demi sambutan, dibisikin nama seorang Pak Ustadz, mohon bahas singgung masalah perselingkuhan Ustaz. Lagi rame Ustaz di sini. Perselingkuhan. Makan siang bareng sama dia. Pulang bareng-bareng sama dia. Yang motor udah motor. Turun ntar dari rumahnya 500 meter turun di situ. Senin Selasa Rabu Kamis kayak itu bininya. Masa begitu? Ya saya kan kerja di sini. Ya, itu mohon maaf saya sebut tadi. Gimana perusahaan besar? Gimana orang-orang yang berjas-jas, yang ada 600 orang, yang mobilnya macam-macam, yang diberikan fasilitas boleh nginep di Bali, boleh nginep dari mulai ongkos bensinnya sampai nginep sampai coba. Kecuali dia orang beriman ya. Ya Allah, perempuan maaf ini yang tidak soleha itu bagikan lauk. Kayak kita makan orang Padang, lauk. Pak ini Pak, ikan ini Pak saya, sambal ini Pak saya ikan, saya ini telur Pak saya. Kayak begitu, perempuan kayak lauk. Kita kalau makan milih lauk kan.
Ya bohong Ustaz. Kalau dia seminggu 4 hari di Bali, ada uang tertentu, nanti Pak mau makan apa? Udah, mau tidur masak udah. Siapa itu? Pelaku-pelaku yang tuh laki-laki lupa sama istri di rumah. Ya Allah. Makanya Nabi lebih dulu, perempuan penyebabnya. Teriak-teriak di rumah itu siapa? Perempuan lebih dulu. Kita kawin lagi, seandainya ada kemampuan kawin lagi, dengan adilnya, dengan mampunya kita punya keuangan, siapa yang teriak-teriak dulu? Siapa yang diomelin anak-anak pada Malaysia? Perempuan. Nggak terima dia. Poligami apa itu? Macam-macam. Dia teriak-teriak, nggak adil kamu. Masa laki-laki 2, kami perempuan 1. Siapa yang teriak-teriak itu? Ya, dia pengennya adil dua sama-sama. Nggak adil nih Allah, nggak adil nih Quran. Lidzakari mislu hadil unsayain. Nggak adil tuh. Masa laki-laki 2? Siapa itu yang gugat? Perempuan. Kita tanya, Bu, ibu kasih jajan untuk anak ibu yang TK 5.000. Iya. Kenapa yang kuliah 50.000? Ibu nggak adil. Kalau adil bilangannya sama, yang kuliah 50.000, yang TK 50.000. Ya lain Ustaz. Nah itu nggak adil. Mau bilang kepada Allah nggak adil, terlalu kurang ajar kalau kau sebagai orang Islam. Ya, ibu ngasih TK berapa? Yang SD aja berapa? 10.000. Kakaknya yang kuliah, ya lebih Ustaz. Berapa? Minimal 50.000. Gak adil. Masa yang kuliah kakaknya perempuan 50.000, ini juga jadi 10.000, sama-sama 50.000. Allah lebih tahu. Siapa yang protes? Siapa yang banyak ngomong? Siapa yang ngacaukan pikiran laki-laki? Siapa yang ustadz di antara yang banyak nyimpang, dia pakai sorban, berubah sorbannya buang, pecinya diangkat? Kenapa melakukan perbuatan mohon maaf hal-hal begitu? Siapa pelakunya? Ya Allah, jamaah. Daerah-daerah Jawa Barat, bila mereka pada ceramah, nginep di sana. Disodorkan siapa sono? Bukan ustaz, bukannya kita. Disodorkan seorang perempuan pakai jilbab. Di saat itu dia menyesuaikan, kayak ini perempuan soleha. Ya Allah, tinggal di mana Ustaz? Ini, oh saya pernah kerja di sana. Tuh Ustaz lihat perempuan cakep, orang-orang Jawa Barat. Mbak tinggal di mana? Di sini. Loh, keluarga dulu punya suami udah meninggal. Oh, model Ustaz yang matanya masih kelihatan, gimana coba? Pulang 3-4 hari. Alasan banyak ceramah semuanya. Kenapa kesandung di sana? Siapa yang bikin kesandung sebabnya? Aki-aki, perempuan. Kenapa itu? Mohon maaf, saya buka dikit aja nih. Kenapa itu si direkturnya main kepada bendaharanya yang dia kadang deketin? Apalagi Pak, ini. Coba ini laporan kamu. Disentuhkan tangan yang mungil itu ke penaknya tuh pimpinan. Enggak marah tuh pimpinan. Dengan sentuhan begitu, dia berduaan satu kamar. Ini harus dibongkar jeleknya kita. Ya Allah, borok. Kelihatannya ganteng-ganteng pakai peci, dalamnya ya. Siapa pelakunya? Hanya bikin pada berantakan tuh rumah tangga. Makanya kita kalau lihat hadis, kenapa sih perempuan? Ini perempuan yang gak soleha, mohon maaf ibu-ibu, bukan menyinggung semuanya perempuan. Ilal ladzina amanu wa amilus, orang-orang beriman enggak dijaga rumah tangganya. Itu yang kata Nabi, perempuan yang soleha itu ya baiti jannati, rumah tangga jadi bahagia. Jadi nanti perempuan-perempuan yang gak soleha, dia teriak-teriak, ya Allah, dia lempar yang dia punya, banting itu HP. Dia pulang dari Kalimantan
bapaknya udah dibungkus, dia nangis. Dia bilang, Mbak mohon maaf, tadi harusnya ayah papamu harus masuk surga, girang amalnya, berubah jadi neraka karena kamu nggak menerima musibah dari Allah. Terus nangis yang kencang. Bapakmu kesian ini, bakal disiksa dia pindah karena punya anak yang tidak terima musibah dari Allah. Terus nangis kencang. Yang kencang kalau bisa. Kamu nggak sayang sama papamu, harus kita gituin. Tinggal pincang itu kan sekarang banyak pada pingsan. Anakku ketabrak. Musibah. Kenapa bu? Suamiku di PHK. Musibah. HP ku hilang. Musibah. Sendal jepit hilang. Tuh yang namanya meratapin dia. Meratap orang nggak menerima. Ya. Nanti mereka perempuan-perempuan yang saya ceritakan begitu tuh, nanti di hari kiamat syak-syak, kusuk, mukanya kusuk, gubarak kayak diawurin abu. Ya Allah, dikerudungin oleh malaikat kerudungan neraka, meletakkan kepala atas, meletakkan tangan di atas kepala sambil mengatakan, ya wailah, celaka kami. Hidung pada cantik, nanti di akhirat kita serem lihat mukanya. Di dunia habis, Lady Diana cantik, kalau dibongkar udah dimakan belatung. Ya Allah, nanti di hari kiamat mereka Allah akan buktikan tuh mereka. Ada lagi hadis terakhir, ini juga perempuan juga disebut sama Nabi. Ya, jadi jamaah kita lihat ada ibu-ibu perempuan polusi. Tadi saya bilang perempuan solehah yang bikin adem, perempuan solehah yang bisa negor pimpinannya. Pak maaf pak, apa belum sholat? Perempuan solehah yang bikin kita jadi sadar dan taubat. Mohon maaf, kiai cuma ceramah, kiai cuma ceramah, tapi ibu yang demam, Pak kapan mau sholat tahajud? Kamu udah 60 kan Pak, udah 50, mau kayak dulu lagi, ayo dekatkan kepada Allah Pak bangun ke Pak, baru jam 2 ya Pak bangun Pak, pertama, kedua, ketiga, bisa sadari suaminya. Siapa yang ceramahin? Bukan kiai yang di atas ini, bini. Ya Allah Pak, kasih itu Pak, ada orang mau berangkat haji Pak, supaya dia bisa beli korma. Untuk apa sih, kan dia udah punya duit. Lain lagi, biar kamu ada sumbangsinya Pak, mau ngeluarin duit, mau beramal, mau bantu orang. Bisa juga terjadi dari istri yang soleh. Dan bisa juga kipas-kipasin perempuan yang gak soleh. Goblok lupa, kerja udah sekian tahun, mana hasilnya? Tuh dia udah punya beli mobil Avanza, dia udah bisa beli tanah. Yang atas-atas Pak, mumpung Pak, berani mau korupsi. Yang ngipasin siapa? Di rumah yang udah soleh. Alhamdulillah kita punya bini, ya begitu aja, ada aja dah. Bukan bini bintang film kan. Yang penting dia ibadah, bisa masak, udah dah. Yarin, nanti kita banggain di akhirat. Mau punya bini cantik, misalnya cantik, untuk apa jadi fitnah, jadi ujian? Milik kita cuma hari Minggu, hari Sabtu milik kita. Hari Senin nggak tahu. Nah ini pelakunya perempuan lagi. Apa kata Nabi? La'anallahu na'iha, dilaknat perempuan yang suka meratap, yang nggak menerima. Dia buang itu buku map yang banyak. Syallah hidup, waduh, dia buang, dia ampar gitu. Aku nggak terima itu namanya na'iha, yang tidak menerima ujian, bukan kematian doang, bukan kematian doang. Ya nggak terima, di dalam perutnya ada anak, ada janin, anak nggak salah apa-apa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, dimatiin tuh anak. Ya Allah, nggak menerima dia. Berzinahnya mau, nggak terima punya anak. Apa nggak ada begitu sekarang pelaku begitu? Nanti perempuan yang tidak menerima yang seperti itu termasuk perempuan pertama yang dilaknat. Yang kedua siapa? Wal mustami'ah, perempuan yang suka dengerin
dengerin apa namanya orang-orang ngomongin orang, dengerin orang yang suka teriak-teriak. Perempuannya kupingnya itu suka dengerin, iya, kayak intal gitu. Oh gitu berantemnya gitu. Saya baru tahu itu. Banyak perempuannya ke nguping. Dia nggak bisa ngomong, nguping aja. Oh iya. Termasuk apa lagi yang nguping? Nih, apa ya? Iya mas, oke. Kapan ya? Iya. Bisa nanti nguping. Orangnya dilihat gak? Enggak. Mustamiah yang suka nguping. Bisa merubah orang jadi terbuai sama omongan, didengerin. Iya. Perempuan lagi pelakunya jamaah. Apalagi yang ketiga, termasuk terlaknat dikutuk wal khaliqah. Perempuan yang sebenarnya khaliqah itu mencukur rambut. Ada nggak? Banyak. Yang khaliqah yang mencukur rambut, dicukur, alisnya dicukur. Kalau itu sudah ada diperindah lagi, udah ada diindahin nama spesial di salon, ratain. Tapi yang aslinya masih ada, diperindah. Itu bagus. Ini bukan begitu kan sekarang. Khaliqah dicukur habis. Itu yang dilaknat. Maksudnya apa kalau begitu? Ini perempuan dan rima yang Allah ciptakan alis mata begitu, hapus. Gua nggak demen begini alis mata model apa? Bikin yang baru, yang belok begini. Siapa itu pelaku dan rima ciptaan Allah? Perempuan. Coba lihat. Maaf, bukan kalangan perempuan yang memang dipajang dong sebagai artis, bukan. Yang semuanya dirubah. Saya bilang, ustazah sama juga lagi. Kan beda. Alis yang asli sama alis buatan beda nggak? Beda. Oh, ini pak pelaku perempuan. Coba lihat, saya kadang-kadang kalau nggak ada acara, sengaja di rumah ada TV, di dalam kamar saya bikin. Itu saya lihat berita ya Allah, nih perempuan udah yang merubah dulu si A mukanya begini, dirubah 4 bulan tampil. Yang tadi hidungnya pesek, hidungnya sekarang apa? Mancung. Siapa yang merubah? Duit. Di mana dia? Singapura. Enggak hebat kalau di masih di Indonesia. Dulu ya Allah, pipinya bisa disedot lemaknya. Siapa yang merubah itu? Nanti lu bermasalah sama Allah. Kita, ini contoh, kita kalau disediain nasi, disediain sayur, kita rubah, campurin kecap setengah botol, yang bikin girang. Ya Allah Bapak, saya sediain untuk Bapak jadi enak, ditambah kecap jadi gak enak. Aduh saya kesel. Dari jam 9 pagi Pak saya masak, Bapak saya mau datang ke sini, teman suami saya jadi hitam begini Pak. Yang masak udah masak dirubah sama kita pakai kecap, marah nggak tuh? Kira tuh. Allah udah ciptakan apa adanya, dirubah. Ada yang merubah total, yang dia tadinya laki-laki berubah jadi apa? Perempuan. Iya. Coba lihat. Yang banyak perubahan-perubahan, mohon maaf. Jadi kita jadi hidup, digedein payudaranya. Siapa coba? Disuntik silikon, biar gemuk kelihatannya. Ya Allah. Dipakein pinggul-pinggul yang bagus, kelihatan bahenol. Siapa itu? Mata laki-laki jadi keranjangan, jadi menghayal. Gara-gara siapa itu ya Pak? Jadi aki-aki. Nanti perempuan-perempuan yang suka mencukur-cukur, merubah-rubah, dia gak demen cipta Allah. Apalagi yang dilaknat, wal khariqah, yang merobek-robek bajunya, dirobek bajunya. Dia gak menerima ujian dari Allah. Dia gak menerima pacarnya kawin lagi, dia dirobek-robek. Wah, aku gak mau, aku jelek, aku gak senang. Wah, jauh, digunting rambutnya, dipentokin gitu ya. Kamu jangan begitu. Udah aku paling jelek. Buktinya dia nggak senang sama aku. Frustasi dia.
Ya Allah, kalau diginiin hidup jamaah, kalau sebacanya doang, ya udah kita ngantuk. Mana mungkin perempuan-perempuan udah sekarang. Ini bakal dilaknat, ya. Makanya penting perempuan pembimbingan. Penting perempuan tuh dekat ulama, dekat ustaz, biar dibimbing bagaimana jadi perempuan wanita solehah. Ini kan perempuan yang bimbing siapa sekarang? Pengajian cuma menang baju seragam, menang baca sholawat doang, baca yasin. Itu mah untuk nambah pahala. Tapi yang membimbing dia jadi wanita solehah. Kamu jangan sama perempuan laki begini, jangan berubah-ubah keadaan yang sudah ada di bibirmu, di bagian ini. Mohon maaf, nambah-nambah yang tadi nggak ada telalat, dibikin tato aja mah. Merubah. Jadi dia tahu, ini perempuan-perempuan yang nggak soleh kan nggak dengar ceramah, nggak dengar pengajian, nggak dengar hadis-hadis Nabi. Ya Allah, apalagi kemudian wasyaqah. Ya, perempuan-perempuan yang merobek-robek. Ini perempuan semua ya, Pak. Wasalighah. Yang lidahnya itu lancar banget ngomongin orang. Ini perempuan semuanya mana baca? Wal wasyimah. Tahu wasyimah? Ini terjemahannya agak beda ini. Wasyimah itu artinya yang merubah kulit jadi gitu. Ditato bahasa gitu. Kalau tertato permanen. Kalau alis mata nggak permanen, kena air luntur. Ini misal spidol hitam, diginiin, 3 hari hilang. Kalau permanen, wasyimah namanya, wasyimah. Shimah tuh kalau bahasa kita tato ya, merubah. Banyak benar-benar orang-orang yang merubah ini wasyimah. Menubah penampilan, menubah ini alis, waduh. Tadi alis orang kampung, dulu kan dia orang kampung. Kita kerja di Jakarta udah 25 tahun, berubah alis aja, lancip, kayak pedang. Kok tahu Ustaz? Ya tahu lah. Perempuan ya Allah. Wal mustaushimah itu orang yang minta ditato. Jadi saya ditato, minta, nah itu pelakunya itu yang dokternya apa tuh? Bagian dokter spesialis yang mentato, yang dia minta dia tuh, dok minta ini dok ini, oke. Dok ini dok, nah tuh yang diminta jadi dokternya. Macam-macam jemaah. Perempuan apa lagi? Wasulato, ya, wal murtato. Ini yang saya belum melihat orang yang suka nangis dan suka mencela-cela, suka merintih-rintih. Kan siapa itu coba? Yang mencela, yang merintih-rintih, perempuan. Yang suka gibah, gosip kemana-mana. Kita nggak tahu. Tidur malam, bini duluan ngomong. Bapak dengar nggak? Apa sebelah rumah berantem apa tadi? Kenapa emang? Siapa yang ngabarin itu? Siapa yang ngabarin itu? Aku kasihan loh sama suaminya. Kenapa? Tuh suami diketok sama centong, Bang. Masa? Suaminya baru pulang dari masjid, bisa tahu informasi keadaan sana. Paman kita Pak, ponakan kita apa yang kenal? Sabu-sabu, ini Pak, itu kan dia. Itu namanya yang suka lemes lidahnya. Siapa aja? Laki yang jadi nggak betah di rumah, lidahnya siapa? Perempuan. Kalau Rasulullah, ya Allah, benar-benar bikin betah di rumah. Ya Rasulullah, jangan lama-lama keluar ya. Ya aku mau dakwah. Jangan lama-lama. Lama bener sih. Itu namanya, itu istri kangen sama suami, jangan lama-lama di luar. Buru-buru pulang ya. Kalau kita, ini hari Minggu gak kemana-mana Pak. Itu kira-kira bahasanya apa? Ini hari ini gak kemana-mana. Maksudnya apa? Kita tiduran dengan libur. Ditanya mami, hari ini gak kemana-mana Pak. Maksudnya, gue bosan lihat mulu di rumah. Siapa yang bikin gak bosan? Bikin kita gak ada kebahagiaan di rumah? Bisa dari bini. Jadi ini jamaah, kita baca dua hadis ini, ada domirnya tak marbutoh mu'annas. Pelakunya kebanyakan apa? Perempuan. Baru kita lihat, oh iya ya,
Coba lihat partai-partai yang ada, siapa itu lakunya? Perempuan. Negara ini biang keladinya perempuan udah. Rumah tangga diacak-acakan, bapak jarang pulang, perempuan udah. Maksudnya perempuan yang tidak soleha. Mohon maaf, sekedar inilah yang saya sampaikan, 2 hadis, nanti kita lanjutkan pada hadis Sabtu akan datang. Dan saya ingatkan, besok hari Selasa jamaah kita sudah berada di tahun baru. Jadi anjuran ulama, ya anjuran, mau nggak apa-apa, nggak mau nggak apa-apa, bagusnya ngikutin. Itu hari Seninnya tuh namanya akhir bulan Hijriah. Disunahkan habis sholat asar baca doa akhir tahun. Banyak itu. Lihat aja di HP, di Google, doa akhir tahun, baca habis sholat asar. Nah, malam Selasanya habis maghrib, malam Selasa tuh kita udah masuki malam tahun baru, malam Hijriah 1448 Hijriah. Baca doa awal tahun. Kalau imam boleh, kita aminin. Banyak pokoknya, lihatin doa awal tahun baca. Mau sendiri boleh. Dianjurkan begitu. Akhir tahun hari Senin habis asar, awal tahun habis maghrib tuh. Nggak mau saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau mau doa awal tahun, doa akhir. Kalau Januari, Februari nggak ada anjuran, karena itu Masehi kaitannya apa? Al-Isa, Al-Masih, Kristen, orang-orang kafir gitu. Kalau Islam Hijriah, Muharram, kemudian bulan Safar, terus sampai Jumadil Awal, sampai terakhir Dzulhijjah. Kalau kita Masehi, Januari, ujungnya apa? Desember. Nah, kita ikutin Muharram. Ulama-ulama begitulah, doa akhir tahun hari Senin besok, dan doa awal tahun selesai sholat maghrib di malam Selasa. Mudah-mudahan lembaran tahun akan datang Allah berikan kita sehat selalu. Allah berikan kita gairah untuk ibadah, gairah untuk baca Quran, gairah untuk nambah ilmu agama. Akhirnya mudah-mudahan kita meraih husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.